Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melanjutkan acara kita, yaitu apa? Belajar bersama ya, belajar bersama. Nggak ada yang pinter, saya juga bukan orang pinter. Ini hari apa ini? Oh, hari Rabu tanggal 1. Habis gajian ya? Wah, ngeri. Wis entek. Apa do aku yang numpang lewat kok. Numpang lewat aja gajinya. Oke guys, jadi ini sekarang kita dihadapkan di layar ini ya. Ini adalah MFHF. MFHF itu kalau di istilahnya ngebrek-gebrek itu SSB. MFHF kebetulan kita ini menjelaskan untuk merek JRC ya. JRC 2150. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara pengecekan kalau ada masalah itu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterima lah atau bisa dimengerti. Ya semaklum lah, saya juga bukan dosen, jadi ya seadanya aja. Ya tukar-tukar pengalaman aja. Jadi gini guys, ini adalah displaynya ya. Ini displaynya 2150-nya, ini handsetnya, ini layar untuk data terminalnya sama keyboardnya ya, ini keyboardnya nempel. Ini untuk NBDB-nya. Nah, ini adalah printer. Ini sama ini apa? Layarnya ya. Nah, ini GPS. Ini GPS-nya. Ini NCH 310 DMC-nya. 3210 DMC ya, NCH. Ini transmitternya, ini tuner. Bentuknya seperti ini tunernya biasanya nempel di dinding di dekat radionya, di atas atau di sampingnya. Nah, ini di kapal-kapal Anda pasti yang terpasang ini pasti paham. Nah, ini untuk ngecas chargernya. Nah, ini untuk power. Charger sama power. Kita lihat untuk instalasinya. Naik. Yang tadi? Bering. Nah. Lama sekali. Oke guys, jadi gini, ini transmitter, ini antenanya, ya, ini antenanya yang WKR-nya ini. Nah, ini yang yang transmitternya ke tuner, mana tunernya ini? Kok gak jelas ya? Bukan. Nah ini yang ke tuner, ini yang mancar ini yang mancarnya. Ini antenanya ada dua nih antenanya, ya. Antenanya ada dua, satu WKR, satu TX. Ini kalau yang TX itu tandanya dia masuk ke tuner, ini. Nah, ini connect ke NCM 2150 ke display, ya. Berarti dia ngambil tegangannya dari sini, dari transmitternya ini, tegangannya ini. Nah, ini adalah power supply-nya. Naik lagi. Oh. Baterai. Ini dari baterai ya, yang tadi itu. Ini baterai apa ini? Baterai chargernya. Baterai charger ini cara kerjanya dari AC 220 dia masuk, ya kan? Nah, baru masuk ke sini, keluarnya DC. Nah, ini ada juga DC-nya ke sini. Ini biasanya pakai aki yang di anjungan sistem chargernya ini pakai aki, jadi DC-nya dia masuk ke sini. Itu adalah dari aki emergency baterai namanya. Nah, outputannya masuk ke sini nih. Jadi ke sini tegangan adalah 24 volt, 24 volt. Jadi radio ini dikasih tegangan 24 volt, harus 24 ya, normal itu, nggak boleh kurang.
Kalau kurang ya akhirnya pancaran lemah, low power. Biasanya ada identifikasi seperti itu. Nah, untuk ngonekin GPS-nya, posisinya di sini juga ini connect dengan dapat inputan GPS sama ini GPS masuk ya. Terus apa ini NCH. NCH ini, NCH masuk terus kelihatan ini. Keluar ini, sorry, coba ya turun. Kebanyakan bos. Oh, enggak loh. Nih, ini keluar masuk bos. Kalau GPS dia itu masuk dia, inputan ya. Kalau dia NCH 321 ini keluar masuk. Yang barangnya yang kayak tadi, yang di atas tadi ya. Jadi ada dia bisa dari sini, bisa dari sana, keluar masuk. Terus ini VDR harus connect dengan VDR. Ini VDR ini adalah outputan dari transmitter. Jadi kalau sampean mancar itu terekam di sini VDR ini. Maunya sampean marah bahaya, mede ya, akan terekam jam berapa. Iya, masuk. Nah, ini AME atau BAM. Apa singkatannya? Bridge Alert Management. Jadi BAM ini adalah sistem kayak sistem monitor yang mana semua perangkat GPS, radar itu harus connect ke alat ini. Ke namanya BAM ya, Bridge Alert Management. Bridge adalah anjungan, alat itu alarm. Jadi sistem kontrol. Nah, di kapal-kapal kita ini jarang sekali nih dipasang nih. Mungkin hampir berapa persen aja yang ada ya. Ini alat ini. Padahal ini sangat penting guys. Jadi dengan adanya alat ini dipasang di anjungan, maka perwira navigasi atau perwira radio akan tahu ada masalah perangkatnya itu yang mana. Radarnya rusak atau AIS-nya rusak atau GPS-nya rusak, di sini akan ada alarm, ada kontrol. Ini perlu ini ya. Perlu di apa nih? Diadakan pengadaan kali ya. Manajer pengadaan ya? Oh, Pak Rusdi. Rusdi Pak ngantuk air iki. Suruh pulang aja tidur aku. Oke guys, ini sistem diagramnya ya. Jadi ini adalah tadi saya bilang bridge alarm management. Nah ini sayang ini nggak jelas ya. Nah, ini akan ada alarm kalau ada masalah kayak merah gini kan. Merah, ini kalau kuning ini foul. Nah ini ready, ini yang hijau ini. Nah ini mati. Nah yang masuk ke sini adalah ini radar masuk. Ya, GPS masuk, zero masuk, water tag door. Kalau water tag door ini keluar nih, dia tanya keluar. Nah ini kan keluar nih, pasar kemarin alarm. Nah yang ini apa ini coba naik? Enggak, naikin. Apa ini di bawah ini? Nah, ini VDR ini guys. VDR. Kalau VDR ini keluar masuk ini berarti. Jadi dia diterima VDR, dia juga terima VDR. Nah, kalau bandwidth hanya masuk ke bandwidth. Jadi kalau ada alarm bandwidthnya bunyi. Bandwidth itu kan tahu nggak bandwidth? Hah? Ya, apa itu gunanya, untuk apa? Jadi kalau nggak ada gerakan, nggak ada jadi ketahuan. Nah, terus bunyinya kemana? Masuk ke kamar nakoda. Iya. Loh, malam satu dulu. Kalau malam satunya nggak ada, baru ke nakoda. Nah, Pengawasan penjaga di anjungan. iya. Jangan sampai kayak apa? Kayak dulu lah, gitu. Jurumudi bawa kapalnya. Dulu kan kapalnya apa? Istilahnya
nggak ada seperti itu. Jadi kalau jurumudinya nggak ada di tempat ini akan bunyi. Tapi kebanyakan di kapal itu dimatiin. Nah ini kesalahan kita, ya toh. Alat ini dipasang di anjungan itu fungsinya untuk keselamatan kita di atas kapal. Tapi kenyataannya pernah terjadi pengecekan, ya saya nggak sebutkan kapalnya, tidak nyala, mati, gitu. Padahal ini sangat berbahaya sekali. Tahu-tahu maunya jurumudinya lagi di mana, samping atau di luar, mualimnya lagi ke kamar mandi umpamanya, kosong itu kapal, autopilot yang jalan, nggak tahu. Kalau sudah begitu ada apa-apa, ini nggak ada alarm, nggak ngasih tahu mualim satu, nggak ngasih tahu ke kamarnya nahkoda, habis depan ada kapal jangkauan itu atau perahu. Biasanya itu kendalanya ini kita mesti jaga nih Pak, tetap jaga ada pergerakan, tapi di luar jangkauan dari bebas. Itu kalau ini kan dia di setting sampai 1,5 meter. 2 meter, 2 meter bisa. Kan kita bisa ukur jam ini posisi nyala nih, kan tergantung merek juga. Kita mundur nih, oh nggak bunyi, maju lagi bunyi, oh tinggal ngukur berapa meter, mau naik kok repot. So ini deketin dari dada Pak. Dada. Istilahnya ada pergerakan di 1,5 meter baru ada. Gitu. Terus selama di situ settingannya 10 sampai 15 menit itu alarmnya. Iya, jadi dalam 10 menit tidak ada di situ, tidak ada pergerakan itu, ya kan, ada pergerakan di sensor itu alarm. Jadi setiap 10 menit kita harus dekati sama bandbox. Enggak, kalau sampean duduk di tempat kemudi nggak bunyi ya. Ya kalau duduk. Iya, sampean sambil klotek kan pasti nggak bunyi. Tapi kalau sampean jauh dari tempat ini, pasti ini alarm ini. Pasti kamar mualim satu terbangun. Ya lagi tidur kebangun. Woi, mana ini yang jaga? Ini fungsinya Banwas. Tapi kenyataannya yaitu tadi ada yang nggak dinyalakan, kan bahaya, menyepelekan. Sebenarnya alat navigasi itu dibikin itu ada maksudnya, itu masuk aturan. Kalau sudah masuk aturan berarti itu wajib dilaksanakan, kelas kan itu. Sama lah sistem kayak sistem CO2 nggak berfungsi ya, kalau ada kebakaran ya gimana. Kembali lagi ke itu Pak. Kembali lagi ke laptop. Ya itu aja sudah sistem kerjanya. Jadi ini ada dilengkapi baterai charger, ya, power supply. Power supply ini ada inputan DC, ada inputan apa? AC, ya inputan AC. Jadi ini kan masuk AC, masuk DC. Ini chargernya aki. Nah, 24 volt yang dari sini itu adalah yang dari aki. Cara mengetes charger ini berfungsi baik apa enggak, kita bisa langsung ke top deck, kita lepas konektor akinya, kita ukur, kita nyalakan ini masuk enggak. Biasanya 26 volt sampai 27, itu berarti kondisi ngecas berfungsi. Jangan sampai itu termasuk perawatan guys. Jadi sampai nanti kalau di atas kapal sampai harus paham ini charger saya ini bagus apa enggak ya. Tahu-tahu sampean ngedrop, pas ada keadaan darurat blackout, sampean mau minta tolong. Saya pernah ngalami masalahnya waktu saya di kapal Sinopa, saya kandas 10 hari. Bukan kandas, dikandaskan karena kapal mau tenggelam waktu itu, kemiringan sampai 13 derajat. Otomatis listrik pasti mati kan, blackout. Nah untungnya aki saya berfungsi alhamdulillah. Jadi saya bisa komunikasi, tidak ada Telkomsel bos, kayak sekarang kapal penumpang, tinggal WA, Pak kapal bahaya, enak, cret, kirim. Dulu, halo, nggak ada. Kapal-kapal barang, teman-teman kita yang di kapal barang nggak ada.
Kalau ini nggak dijaga, siapa yang ada apa-apa, siapa yang mau nolong kita? Nggak ada. Ini harus kita perhatikan benar. Makanya tiap kali ada pemeriksaan DKI atau MI kan pasti ditanya, Aki gimana emergency? Bagus nggak? Ya harganya sih nggak seberapa, tapi kalau terjadi sesuatu di tengah laut, siapa yang nolong kita? Alat-alat ini yang nolong kita. Sarana di atas kapal, di anjungan, mau MOB, mau SAT, mau EPIP, ya kan? SSAS, VHF, MFHF itu adalah alat keselamatan. Makanya benar alat keselamatan ya wis itu, nah, itu yang membantu kita saat kapal kita ada masalah. Kalau nggak ada masalah sih aman-aman aja. Dan kalau nggak ada masalah untuk mempercepat pertolongan itu yang kita pakai. Untuk FFAN Pak, untuk FFAN itu ada sering ya, sering ada terjadi itu matikan Pak. MFHF. Ya radio MFHF. Kan kita bahas radio MFHF. Seringnya dimatikan. Jadi dia itu komunikasi itu apakah harus ada 24 jam beroperasi, apakah kalau di kapal kan 24 jam beroperasi atau sesuai pacaran aja Pak? Kalau itu dilihat di list bos, kan ada list ya, list 4 stasiun pantai. Kalau kita ada, coba sama perhatikan di dinding kamar radio, HX-nya berapa? 24 jam. Nah kalau 24 jam ya ikuti 24 jam. Kalau kapal penumpang ya 24 jam ya, kan kapal penumpang ada 2 tuh, jaga 8 jam toh, 4 jam, 4 jam, 4 jam, aplos, 4 jam aplos, kayak malim jaga lah, 4 jam aplos, 4 jam aplos. Kalau kapal barang, kalau nggak salah HX-nya 8 jam, tergantung itu. Tapi ya itu kan tergantung situasi di atas kapal bos, ya toh. Umpamanya sampean berapa jam jaganya? 8 jam, terjadi 8 jam. Aku juga 8 jam. Terus kapal sampean bahaya kan? Terus gimana? Kan terpakai juga. Nggak bisa seperti itu. Kita apa ya? Simpel aja. Ibaratnya itu kapan kita harus cepat tanggap. Jadi dalam seperti ini, kondisi seperti ini tuh nggak ada masalah. Orang kapal itu digaji 24 jam. Orang darat digaji berapa jam? Makanya gajinya orang kapal gede, gajinya orang darat kecil, ya toh? Nah iya itu, secara tes manual, kalau ngetes pancaran bagus apa enggak, kita kan kalau manual, ya kita ngetes paling antar kapal. Posisi di mana bos? Saya di Palembang. Terima gimana? Lumayan bagus, jernih ya. 11, 22, 33 biasanya istilahnya seperti itu ya kan. Nah kalau itu namanya tes manual visual ya, ibaratnya cukup mendengarkan saja. Kalau yang mau akurat, teknik itu harus akurat. Untuk memastikan alat ini berfungsi dengan baik apa enggak, apa alatnya? SWR, power meter. Cek di situ. 2150 berarti kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu berarti powernya dia 200. Berarti keluarnya harus powernya harus 200. Ya di SWR sini setelah apa dipasang SWR dari apa? Sebelum antena. Di sini nih, sebelum anten. Di sini ini sebelum ini. Jadi tuner di apa? Anten sama tuner di situ. Jadi nanti ketahuan tuh powernya 200 apa 190 apa 180. Kalau di bawah separuh atau separuh itu berarti sudah mulai melemah. Kalau mau simulasi ya kapan-kapan. Kalau saya sih ada SWR-nya, cuma kan enggak ke kapal. Intinya kalau mau bagus enggaknya ya itu tadi, enggak bisa kita bilang oh bagus. Enggak menjamin itu. Kalau mau akurat ya makanya dilakukan apa? Pengetesan Marine Inspector Radio, ngundang ya toh, biasanya kan ngundang tuh.
Enggak, kalau kita mana untuk pengecekan password kodok kita bisa minta nggak kira-kira? Untuk Iya. pengecekan kita ada kesepakatan untuk pengecekan radio bisa nggak kira-kira? Ya itu maintenance radio apa, miring spektor radio itu harusnya dicek bener. Enggak, di intern aja kan, kalau kemarin berarti kita manggil orang luar, kalau intern aja bisa nggak? Intern gimana maksudnya? Kayak mungkin sampai kan punya alatnya, Ya. kalau kapal kita lagi dok, kami sampean manggil sampean biar bisa ngecek. Ya bisa. Kan selama ini kan belum ada. Nggak ada. Ya jarang, kecuali kalau rusak baru. Ya, kan saya biasanya berusaha aja baru kita datangan itu kan. Ya biasanya kan gitu kita. Rusak dulu baru dibenerin. Perawatan kan terus kapal dok. Nah, Ya, biar kita tahu kondisinya baik-baiknya bisa nggak kita? bisa. Jadi kalau Ya tinggal kamu bikin permintaan aja. Nanti kan istilahnya Ya itu kan tergantung manajemen mau dikasih apa enggak. tinggal yang surveyornya itu dikasih nggak alat SWR-nya dari kantor. Kan saya ada alatnya. Tapi kan modal sendiri ya, Pak. Makanya mani piro. Ya wani piro. Nah, Yang penting ono ongkosnya boleh ya. Ini modal sendiri Hah? ini alat ini. Iya. Simpan. Kalau mendatangkan orang, teknisi aja datang 2 juta setengah. OS datang rokok sabungkus. Gak jelas kan? Wah. suatu saat kita di lapangan. Baik kita memastikan Itu sih istilahnya kan apa ya? Ya hubungan kita aja lah baik-baik. Ya toh? Yang penting kalau saya posisinya doknya enak ya gak apa-apa. Tetap. lagi santai-santai enggak. Nah. Jangan kita lagi di Makassar, kapal dok Surabaya, Pak, tes ini Pak SBR, oh, gak jelas ini. Emang bayari miber, Kapal Makassar dan Surabaya. Jangan selama ini kan kita paling rusak, antaranya lemah. Ada. Jadi selama ini untuk perawatan kan nggak pernah. Mati bro, bisa? Oke ya. Ini hanya sekelumit aja. Ya kalau mau detail ya, kayak biasanya kan kadang-kadang chargingnya rusak, ya toh. Akinya, kenapa akinya ngedrop? Nah, kadang-kadang kan nggak paham tuh orang kapal itu. Aku saya minta aki lagi, padahal dia nggak ngecek ini instalasinya charger ini. Pastikan dulu ini bekerja apa enggak. Kalau memang ininya bekerja, minta aki. Kebanyakan sekarang apa? Minta aki. Loh, 1 tahun diganti aki, 1 tahun diganti aki. Gak jelas ya. Ya berarti ininya rusak. jadi sering yang terjadi itu pada saat standby itu kita sebenarnya kan bukan 24 volt, Pak. Terus pada saat kita transmit Pak ya, sehingga langsung ngedrop, jauh banget. Nah itu fungsinya pengecekan ini, alat charger ini. Oh chargernya bagus, akhirnya ngedrop. Nah itu di situ kan ada ampere voltage ini kan ada tuh. Ada. Nah di situ. Ya itu aja. Nanti makanya gini, aki itu harus dirawat ya. Aki itu tetap dicas 3 jam per hari. Kalau saya dulu loh ya, kalau aturan akinya pengecasan saya nggak paham. Mohon maaf saya nggak paham. Tapi kalau saya waktu saya di kapal itu saya rawat itu tiap hari saya cas 3 jam dan saya pakai 3 jam. Karena aki walaupun baru kamu biarin aja bakalan bocor, ngedrop. Terus kan Itu perawatan aki itu yang benar seperti itu. Terus perhatikan airnya, air akinya. Kenapa? ada teknologi jadi gini. Untuk kita ini untuk perawatan aki ya Pak. Sekarang itu ada sistem kapasitas aki. Jadi dia itu chargernya itu akan ngecas apabila di ambang sekian volt sampai maksimal sekian volt itu ada charger aki yang otomatis. Dalam artian dia itu bekerja itu nggak perlu kita nyalakan terus, sampai dia itu otomatis bekerja. Otomatis kerja. Ya kan lihat ininya, lihat sistemnya. Ada nggak yang terpasang ini sesuai seperti yang sama ngomong nggak? Kalau sesuai ya udah nyalain aja terus. Nggak ada masalah. Terus nyalain aja akimu gak diisi air ya bledos, berdoa ya bos. Enggak, ini kita nyalakan terus. Biasanya kita nyalakan terus, ya kan, untuk chargernya. Charger ini tuh dia kan biasanya otomatis Pak. Iya udah tahu maksudnya ini. Kamu ini otomatis kan? Ya kamu cek dulu ini spesifikasinya otomatis enggak. Kalau otomatis berarti kamu nyalain terus, enggak apa-apa. Lah kalau enggak otomatis manual kayak charger-charger yang kita benerin itu yang meledos kan gitu. Dan ini ada pengisian lambat, ada pengisian cepat. Terserah. Sampean mau
cepat ya silakan, mau lambat silakan, kan itu. Ya kalau mau aman ya matikan, gitu aja. Cuman kalau nggak aman, tahu-tahu ada tikus kencing di situ atau kecoa mau ngesot, siapa yang rugi? Seperti itu. Segala sesuatu tindakan harus kita pikirkan satu resiko. Anda menyoder di sini, resikonya apa? Resikonya lebih rusak apa lebih bagus? Kalau Anda ragu-ragu, mundur. Kalau sampean berani, lanjut. Gitu. Jadi kita harus bekerja itu resikonya apa? Perbaikan ini kalau nggak jadi, resikonya tegangan ini lari ke sini. Akibatnya fatal. Seperti itu. Jangan, wah bongkar, bongkar. Bongkar, bongkar. Pasang, meleduk. Bukannya tambah bagus sama hancur. Harus tahu benar spesifikasi alat ini kayak apa, inputan tegangannya berapa, output tegangan berapa, dia masuk kemana dulu jalurnya. Kalau yang murah-murah harga sih nggak apa-apa mas. Kalau harganya mahal, ratusan juta ini, bukan ratusan ribu. Ini harus kita pikirkan. Jadi kita harus benar-benar yakin, nggak asal copot, solder, nggak begitu. Karena ini salah aja satu sampean masang kabel terbalik, selesai. Bukan ini aja, alternator, kapal-kapal alternator, salah masang kabel, selesai, nggak pakai lama. Habis digulung umpamanya, habis di overhaul umpamanya, salah masang AVR kabelnya, ya wes selesai, udah berapa ratus juta melayang gara-gara kecerobohan kita. Kita harus benar-benar yakin. Kalau ini saya ragu-ragu, nggak berani, saya mundur aja, nggak ada masalah. Memang kita bukan teknisi itu resiko. Makanya kayak barang itu kan dia kerja itu gajinya tinggi, dia sudah hitung masalah seperti itu, kecelakaan kerja. Pemasangan giro berapa kali teknisi saya lihat kebakar. Kalau saya yang kebakar, mampus saya dimaki-maki. Kalau teknisi enggak, dia kan dibayar, nagih. Lah kita nggak bisa. Nah kita itu ibaratnya perawatan, paling tidak mencegah kerusakan. Bagaimana caranya? Kayak tempat yang kotor, kapal yang ada tikus biasanya ditaruh di tempat yang nyelempit itu kan, tikus di situ kencing, ngesot terjadi. Berapa kapal? Sering, saya itu sering jumpai itu. Terus kabel putus kayak ini di dalam plafon, putus dimakan tikus, sering. Apalagi kapal-kapal yang muat barang itu kan. Kalau kapal-kapal kontainer itu mungkin jarang tikus ya. Kalau yang kapal-kapal muat tentengan, muat sayuran, muat apa tuh, wah itu mau dibumigasi kayak apa ya susah mas. Itu pelapon semua, tikus sembunyi di situ. Ya mati paling sebagian, yang lainnya beranak lagi. Kebersihan itu kan nggak bisa, ya tetap akan terjadi kayak CCTV di kapal-kapal kita, ya toh? Itu wes ekstra, itu pekerjaan ekstra itu, sama enggak istilahnya kayak di kapal-kapal itu CCTV itu dari dek 8 sampai dek 2, dek 3. Kalau CCTV Pak, ini penyakitnya CCTV cuma kabel, itu aja. Makanya tiap kali ada pemasangan CCTV atau perbaikan CCTV itu sampean perhatikan kabel itu dari mana ke mana. Sampean harus tahu input outputnya. Standar kabelnya apa? Ya itu udah standar kabelnya itu kayak tikus saja kabelnya SSHS yang sebiting aja putus. itu CAT6. Kalau yang itu CAT5. Cuman kan nggak dimasukin ke pipa, ditarik gitu aja saya. Ya dia juga setengah mati juga, kecuali kalau pemasangan instalasi baru itu sudah diprogram. Jadi nanti untuk kabelnya antena TV dulu kapal Kerinci itu
kabel ini dibungkus pipa. Jadi kemana itu aman, ada kebakaran pipanya kebakar, kabelnya utuh. Tapi kalau yang kapal-kapal yang sekarang kan kadang-kadang lewat gini aja udah ditaruh di atas plafon. Wes itulah. Kan kadang-kadang kalau kita masukin pipa setengah mati juga kalau kapal sudah jadi. Beda dengan apa? Paling tidak kita berusaha dikasih paralon. Pada saat pemasangan kabel CCTV umpamanya, nah itu dimasukin ke paralon. Jadi supaya tidak dimakan tikus. Karena kalau sudah dimakan tikus kabel CCTV, berapa titik itu kapal penumpang moncrot sampean. Seringnya pemakai CCTV tanpa paralon. Akhirnya apa? Enak Markonis, datangkan teknisi pengecekan CCTV untukmu. Wah, enak ya. Akhirnya aku sing kepotoan kadang-kadang, gak jelas. Lah sampean sing dibayar gede. Wih, aja nih. Oke ya. Oke. Waktunya sholat. Oke, makasih ya, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk MFAF. Kalau masih ada yang nggak jelas, bisa call me ya. Bahasa Inggrisnya call me. Kring kring kring. Kring kring kring. Hello. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.